Not yet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi at'amana bini'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan sebaik-baik nikmat berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam serta doa keselamatan selalu kita limpah curahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya jualah pada malam ini kita dapat berkumpul bersama untuk menimba ilmu dan mendekatkan diri kita kepadanya. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Rasul yang membawa risalah Islam yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Andai Minang, mancanegara, bapak-bapak dan ibu-ibu para peserta pada kajian 3M yang berbahagia. Alhamdulillah telah tampak ustazah kita, Ustazah Dr. Ulfatmi, pemirsa MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustazah sehat selalu. Begitu Amin. juga Mande Ben dan Mande yang hadir di sini bersama kita. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada diawali dengan pembacaan kitab suci Al-Quran untuk melembutkan hati kita. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Mande Sofida. Ayat yang akan dibacakan Mande Sofida Yanti SHMH dan Sari Tilawah yang akan dibacakan oleh Mande Dila Fauziah Zulfetmi. Insya Allah Mande Sofida akan membacakan Kalam Ilahi surat Al-Fat ayat 29. Pada Mande Fida kami persilahkan dan Mande Dila kami persilahkan kepada. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurat wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqih
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud, mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullahu khair Mande Sofi dan Mande Dila. Semoga bacaan Al-Quran tadi membawa keberkahan bagi Mande berdua dan bagi kita semua yang telah menyimaknya. Untuk selanjutnya, kita mintakan juga sambutan dari Ketua Mande Minang Mancanegara, yaitu Mande Nurbaini Mexposki MSC, FST. Pada Mande Ben, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Nas'adu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nas'adu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah atas segala rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada kita, pada alam semesta, terutama kita semua ya. Kita yang diciptakan hamba Allah yang lebih sempurna, lebih mulia dari segala ciptaannya. Alhamdulillah atas keberadaan kita semua di sini, karena redha Allah jugalah makanya hati kita terbuka untuk hadir di sini. Semua kita mendapat Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ustazah kita Dr. Ulfatmi Amirsah MAG,
Terima kasih banyak dengan apresiasi yang sangat tinggi atas kehadirannya yang telah bersedia memberikan tausiah di depan kita semua. Semoga Ustazah mendapatkan limpahan Allah Subhanahu wa taala, pahalanya yang berlipat ganda dan selalu sehat walafiat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kemudian yang terhormat, yang sama nilainya, para hadirin semua yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, dari kita anggota-anggota Tigo M dan juga sahabat-sahabat semua, undangan-undangan yang dari luar juga. Terima kasih banyak atas kehadirannya, terutama juga pada pendengar radio kita dimanapun berada. Terima kasih dan apresiasi yang tinggi pada Bung Azbi dan Pak Aditya yang selalu setia mengalunkan program-program kita di udara dan mungkin langsung, biasanya langsung, tetapi juga beliau ulang-ulang pada waktu-waktu tertentu di siaran radionya, insya Allah. Pada panitia event ini yang telah bekerja keras ya dalam yaitu di bidang pengajian Tigo M. Di sini para petugasnya, terima kasih panitia-panitia. Seperti kita lihat Mande Dr. Haja Murni Yetri sebagai moderator kita. Beliau ketua di bidang kajian Islam Tigo M yang berlokasi di Jakarta. Kemudian Korea kita Mande Shofida SHMH, ini di Ranah Minang, Solok tepatnya, yang kemudian diikuti dengan sari tilawah yang dibacakan oleh Mande Dilah Fauziah Zulfetmi. Beliau berdomisili di Riyadh, Saudi Arabia. Kemudian Mande Tati Westhoff berada di Belanda. Ini sebagai ketua panitia event saat ini yang telah bekerja keras membuat event ini terjadi. Insya Allah. Alhamdulillah. Sekali lagi itu kepada radio ya, kepada Bu Azbi, segala pendengar-pendengar di radio, semua kita semua ini dapat hikmahnya, dapat pahala yang sama, insya Allah. Kemudian sponsor-sponsor kita yang tidak saya sebutkan namanya, tapi terlihat pada flyer kita itu adalah semuanya anggota-anggota kita dari Tigo M. Terima kasih atas kerjasama yang tanpa pamrih. Basamu kita maku menjadi basamu dalam satu kata. Syukur alhamdulillah kita telah diberi kesempatan untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW saat ini, yang mana memperingatinya ini juga ada suatu amal ibadah. Jadi otomatis kita itu akan mendapat pahalanya, insya Allah. Yang mendengar, yang menyelenggarakan, yang hadir saat ini, yang sambil tiduran dengarnya, semua kita semua mendapat hikmah dan pahalanya. Amin. Kelahiran Rasulullah SAW yang membawa cahaya terang dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah kepada peradaban Islam yang terang benderang. Masya Allah. Ini adalah nikmat yang tak ternilai, terutama pada kita ibu-ibu, perempuan-perempuan, wanita-wanita, mandi-mandi semua. Bayangkan di zaman jahiliyah kaum perempuan yang diperlakukan semena-mena sebagai materi. Kaum wanita yang dijajah dan terjajah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Allah tidak sia-sia. Rasulullah SAW telah mengangkat derajat kaum wanita. Tanpa kelahiran Prophet Muhammad SAW, kita tentu kaum wanita ini tidak akan berpendidikan seperti sekarang, tidak akan berkarya seperti sekarang. Tidaklah akan ada Ustazah Dr. Ulfahmi Amirsah MAG yang berada di depan kita memberikan tahu. So,
tauziah saat ini. Tidak akan ada mandeh-mandeh bina mencari negara itu di GoM juga tentunya. Semoga kita semua sebagai Allah pilihan, sebagai pilihan Allah. Mayyahdihillah fala mudhallalah. Semoga kita ini tidak disesatkan Allah lagi. Semua kita telah mendapat petunjuknya. Pilihan Allah. Ingin berbagi sedikit ya, couple detik aja. Pada hadirin semua, ini sebelum teknologi canggih, belum ada internet, belum ada email, belum ada HP, kami di Muslim Community on Knoxville, itu tempat saya berdomisili ini ya, kami itu sangat di bawah pengaruh aliran Islam yang berbeda dengan negara kita. Itu pengaruh di Middle Eastern. Anggota-anggota kami waktu itu dari Middle Eastern, dari Pakistan, India, Indonesia hanya satu, Mandeben. Kami tidak boleh memperingati Maulid Nabi, Isra, Mi'raj dan segalanya. Wanita tidak boleh mengantar jenazah ke kuburan. Sangat bertentangan ya dengan hadis Rasulullah SAW. Sehingga pribadi saya sendiri itu benar-benar terlupa dengan peringatan hari-hari bersejarah itu. Saya benar-benar inilah yang merindukan saya terhadap Indonesia. Saya mengusul pada imam di masjid untuk merayakan hari-hari bersejarah itu demi mengingat kembali supaya kita tidak lupa. Tapi beliau tidak setuju. Jadi beberapa kami masih mahasiswa internasional gitu ya, diam-diam mengadakan Maulid Nabi, bersalawat segala macam. Tahun-tahunnya kita itu didatangi oleh orang tua, salah satu orang tua kita dari kelompokan kita itu yang dari masjid itu harus menghentikan hal itu. Kami terpaksa menghentikannya demi menghargai orang tua. Tapi seorang student Indonesia yang bernama Nurbaini Mekaski ya, Mandeben, tetap mengusul kepada imam di masjid untuk mengadakannya dalam bentuk tauziah bersambung berupa kelas dengan kehidupan, yaitu tentang kehidupan Rasulullah SAW berupa sirah gitu. Pendek cerita, alhamdulillah seorang imam waktu itu African American ya, beliau orang open mind menerima usul itu. Kemudian silih berganti sampai sekarang imamnya berganti, tapi kami masih ada pelajaran atau sirah Rasulullah SAW. Kemudian alhamdulillah dengan teknologi tinggi, semua ilmu sudah tersebar di mana-mana. Sampailah dengan kita program perspiritual ini di wadah 3M dan lain-lain. Kami minority Muslim ini justru perjuangan. Tapi Amerika adalah wadah yang cocok dan tempat beribadah berdakwah, tempat yang tepat, free country, free speech, negara imigran untuk siapa saja, bebas berbicara. Justru adalah wadah yang tepat untuk berdakwah. Merugilah kita kalau tidak melakukannya. Jadi jangan dibayangkan ya kehidupan di negara modern maju seperti Amerika ini, jangan dibayangkan Hollywoodnya yang glamour, tetapi Muslim Amerika justru lebih konservatif dari Muslim Indonesia, termasuk dalam berbusana. Tetapi tentu ada ya yang tidak, yang ada juga samalah. Tetapi Muslim Indonesia lebih konservatif dari Muslim Amerika lebih konservatif daripada Muslim Indonesia. Bagaimanapun kita sebagai umat Islam, dimanapun kita berada, wajib mengikuti kehidupan yang Islami. Meneladani kehidupan Rasulullah. Nah, di sini poinnya kita mengadakan celebration ini, gitu ya. Dari kehidupan beliau sebagai anak-anak, sebagai seorang bapak,
bahkan sebagai seorang suami. Bahkan dunia pun mengakui sosok Rasulullah, the first of 100, the most influenced people in history. Oke, in history. Allahu Akbar. Tidakkah kita bangga dengan Islam? Tidakkah kita bangga dengan Rasulullah SAW? Anyway, mari kita dengarkan selanjutnya ya. Ustaz kita, Dr. Ulfatnia, dengan tausiah beliau. Untuk itu, waktu saya kembalikan kepada moderator. Wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Mandeben yang telah menyampaikan perjuangan beliau di negeri orang. Alhamdulillah, semoga Mandeben dimudahkan Allah di sana dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, diberi kesehatan. Selanjutnya sampai kita pada acara yang kita nantikan, yaitu Minimat Tausiah yang akan disampaikan oleh Muhtaram guru kita Ustazah Dr. Ulfatnia Amirsah MAG dengan tema yang sangat penting dalam kehidupan kita dan keluarga serta kaum muslimin muslimat pada umumnya, yaitu temanya kembali kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi berbagai masalah. Afwan Ustazah, ini tadi didistribusi juga undangan, jadi ada peserta yang baru. Izinkan sedikit mengenalkan profil singkat tentang Ustazah. Di mana Ustazah kita, Dr. Ulfatmi, masih aktif sebagai dosen di UIN, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Beliau banyak menulis karya ilmiah baik pada jurnal internasional maupun nasional. Banyak juga karya cipta Ustazah sebagai penulis buku juga, dan telah dipublikasi bertemakan keluarga sakinah dan pendidikan di Tengah. Termasuk bakat Ustazah juga dalam menciptakan lagu pop Islami pada anak-anak, untuk anak-anak dan kehidupan masyarakat. Serta pengalaman sebagai narasumber yang berkiprah luas, baik di tingkat internasional, nasional maupun lokal, di berbagai instansi, organisasi, majelis taklim. Dan Ustazah banyak aktif juga di berbagai kegiatan ilmiah dan organisasi dengan jabatan inti. Sungguh sangat beruntung kita dari Mandeh Minang Mancanegara ini dapat kesempatan di tengah padatnya aktivitas Ustazah, kita dibersamai oleh Ustazah Dr. Ulfatmi. Kami aturkan terima kasih atas waktu yang telah Ustazah alokasikan dalam mengisi kajian rutin di Tigoin ini. Afan juga untuk kenyamanan kita bersama, kita menyimak tausiah ini, kami mute ya, kami izinkan kami mute mic-nya Mande-Mande, Bapak-Bapak semua. Kita nanti akan membuka sesi tanya jawab setelah tausiah selesai. Mande yang tidak bertanya bisa menulis di kolom chat atau langsung dengan raise hand. Baiklah, kepada Ustazah. Ustazah. Silakan Dr. Ulfatmi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mandeh Ben yang kita cintai, mandeh-mandeh yang hari ini hadir via Zoom,
yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan seluruh pendengar kita yang ada di radio yang kita sayangi. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada malam ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menghadiri acara ini. Tentunya kita berdoa dan kita berharap semoga dengan mengikuti acara ini akan bertambah implementasi dari cinta kita kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu ingin dicintai umatnya, tapi tidak cukup hanya dengan membaca salawat saja. Yang Rasul inginkan adalah bagaimana kita umatnya mencontoh peri kehidupan beliau, melakukan berbagai aktivitas peran dalam kehidupan kita ini benar-benar berdasarkan tuntunan Allah dan Rasul. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini semakin hari kita akan semakin tersentuh untuk dapat meningkatkan kualitas ibadah dan amal soleh kita, untuk dapat menjalankan peran kita terus menjadi lebih baik hari ini dan hari berikutnya. Karena Rasulullah itu mengatakan, hidup yang hari ini sama dengan hari kemarin, hidup orang yang merugi, kata Rasul. Orang yang hidupnya hari ini jauh lebih buruk dari hari kemarin. Itulah orang yang terkutuk. Sholatnya makin berantakan, imannya makin amburadul, ya. Nah, orientasi hidupnya juga masih bermacam-macam. Nah, masih begitu-begitu, terus nggak ada perubahan, bahkan lebih buruk lagi dari sebelumnya. Nah, ini orang terkutuk, kata Rasulullah. Tapi orang yang hari ini kualitas ibadah amal solehnya, imannya jauh lebih kuat dari hari kemarin. Nah, inilah orang-orang yang beruntung. Semoga dengan mengikuti acara ini kita akan menjadi hamba Allah yang beruntung sebagai pengikut umat Muhammad Rasulullah SAW. Ibu-ibu mandeh-mandeh Minang, mancanegara yang dirahmati Allah. Materi yang kita perbincangan malam ini sebenarnya materi yang sangat-sangat urgen dan penting. Mengapa? Karena memang kita hari ini tidak ada kita yang luput dari masalah. Semua kita punya problem. Semua kita punya masalah. Nah, tetapi banyak di antara kita masih belum mampu menyikapi masalah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Nah, buktinya bahwa setiap kita itu memang akan dihadirkan oleh Allah masalah. Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Jadi kita akan diuji terus oleh rasa takut, ya, kekurangan harta, jiwa, dan lain sebagainya. Nah, ini bentuk ujian Allah kepada kita, gitu. Dan tidak ada satupun manusia yang luput dari ujian-ujian ini. Hanya saja Allah itu memberikan ujian gak sama pada setiap orang. Jadi mungkin Mandeh Ben diberikan dalam bentuk lain ujiannya ini, nanti Mandeh Munir lain lagi ujiannya, saya lain lagi ujiannya. Kenapa? Karena memang Allah tegaskan lagi dalam surat Baqarah ayat 286 terakhir itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemampuan kita menghadapi ujian itu beda-beda. Karena itu Allah beri ujian itu tidak sama, karena kemampuan kita juga tidak sama menyikapi ujian. Nah, Mandeh Minang yang dirahmati Allah. Kita hari ini mau melihat bagaimana sebetulnya seorang mukmin itu menyikapi masalah. Sesungguhnya dalam satu hadis Rasulullah sudah menjelaskan itu, bahwa kita harus mencontoh bagaimana seorang mukmin menyikapi masalah. Ketika ya seorang mukmin itu benar-benar mengagumkan ketika dia mendapat kebaikan, ya, maka dia mendapat kesenangan, dia mendapat kebaikan, dia bersyukur. Tapi ketika ia mendapat ujian, ditimpa kesusahan, maka dia bersabar. Dia merasakan, iya, ujian itu adalah baik untuknya. Nah, mengapa demikian orang mukmin? Karena memang Allah mengatakan orang yang diuji itu adalah orang yang dekat dengan kasih sayang Allah. Allah panggil dia, Allah belai dia, Allah sentuh dia.
Sehingga ketika dapat ujian itu, wow, dia merasa makin dekat dengan Allah. Dia merasakan betul-betul sangat membutuhkan Allah. Nah, ini hidupnya orang mukmin. Nah, sekarang mari kita lihat, ya, bagaimana masalah itu terjadi dalam hidup kita. Biasa masalah itu muncul ketika apa yang kita harapkan, yang kita rencanakan, ternyata nggak terwujud sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, tapi kita merasa apa yang kita harapkan tadi, apa yang kita rencanakan itu adalah sesuatu yang baik. Nah, kita lupa bahwa sebenarnya Allah tegaskan gitu. Apa yang baik menurut kamu, kata Allah, belum tentu baik menurut aku. Nah, apa yang tidak baik menurut kamu belum tentu baik menurut aku. Tapi apa yang baik menurut Allah, itu pasti baik untuk manusia. Nah, hanya saja manusia seperti apa yang bisa mengambil hikmah dari sesuatu yang ditimpakan Allah kepadanya. Nah, mari kita lihat bagaimana sebetulnya tuntunan Al-Quran, mandeh-mandeh, dan hadis, ya. Bagaimana seharusnya kita menyikapi masalah. Selama ini mungkin kita fokus bagaimana masalah itu kita cari solusinya dengan mengandalkan otak kita saja. Nah, kita menganggap kita sudah sangat-sangat perfect. Nah, padahal sebenarnya ada beberapa hal yang kita abaikan ketika kita ingin menyelesaikan masalah, sebenarnya itu harus kita lakukan. Apa itu? Pertama, kita harus berikhtiar. Kedua, kita harus tingkatkan rasa syukur. Yang ketiga, kita harus memperbanyak doa. Yang keempat, kita bersabar dan ridha menerima ketentuan Allah. Dan yang terakhir, baru kita bertawakal kepada Allah. Mari kita lihat satu persatu. Ikhtiar di dalam Islam itu satu hal yang sangat penting. Nggak bisa kita memanjatkan doa saja pada saat kita punya masalah. Kita berdoa kepada Allah. Siang malam kita berdoa. Tahajud kita berdoa. Setiap saat kita berdoa. Tapi kita tidak melakukan ikhtiar apa-apa. Maka masalah kita juga tidak akan selesai. Doa kita juga tidak akan dijabah oleh Allah. Lihat ini dalam surat Ar-Ra'du ayat 11. Nah, sekarang kita mencoba membedah satu persatu. Ikhtiar seperti apa sih yang diinginkan Allah kita lakukan? Ketika kita punya masalah itu banyak sekali contohnya. Misalnya kita punya suami itu tidak memberikan ketenangan batin kepada kita. Dengan sikapnya yang egois, dengan dia yang pelit, ya dia yang kasar gitu ya. Karena saya konsultan keluarga, waduh, banyak sekali kasus yang saya tangani. Ya, konsultasi ke rumah atau nanti kalau dari luar, kalau dari luar Indonesia itu biasanya via Zoom ya, konsultasi dengan saya gitu. Itu banyak kali masalah-masalah. Belum lagi nanti masalah suami beralih hati kepada perempuan lain, atau seorang suami tersiksa bersama istri yang sangat judes ya, yang sangat cemburuan gitu ya, atau orang tua yang dengan anaknya kecewa setelah anak menikah ternyata anak nggak mau lagi dengan orang tuanya. Banyak sekali masalah, belum lagi antara adik dan kakak ya. Nah, ini orang tua dan anak saja saya pernah menyelesaikan kasus orang tua dan anak udah 10 tahun nggak teguran. Nah, ini nggak teguran, coba bayangkan 10 tahun nggak teguran. Nah, apa yang salah di antara yang kedua orang ini? Lama itu prosesnya, ada mungkin sekitar 2 bulan. Saya mencoba membantu sampai akhirnya memang hati mereka bertemu kembali atas izin Allah. Nah, ada lagi misalnya kasusnya seorang istri gitu ya, ketika dia mendapatkan tekanan dari pihak suami gitu. Kemudian pada akhirnya dia mau cerai, tapi suami nggak mau cerai. Nah, ini anehnya itu kasus itu terjadi suami udah 65 tahun, istri 63 tahun. Baru pada saat itu mereka mau bercerai. Nah, ini contoh kasus itu. Kenapa? Gak bisa lagi mengendalikan, terlalu banyak catatan-catatan kelemahan suaminya yang dia tidak bisa lagi memaafkan. Nah, ini contoh kasus. Jadi masalah itu banyak. Nah, mari kita lihat. Apapun masalah yang kita hadapi, ikhtiar kita yang pertama adalah mari kita lakukan muhasabah. Apakah hubungan kita dengan Allah sudah baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja? Ya, contoh ibu-ibu, contoh mande-mande. Kita selama ini sholat, tapi sholat kita nggak pernah kita koreksi. Apakah sholat kita ada benar atau belum?
Nah, rukunnya, tata caranya sudah benar atau belum? Ketika kita sholat, sholat kita itu masih sebuah ritualitas atau sudah merupakan sebuah kebutuhan. Ya, sholat yang kita lakukan itu benar-benar ada dampak kepada ketenangan batin kita. Sudahkah sholat itu kita pahami arti dari ayat yang kita baca dalam sholat? Nah, contoh ini mandeh-mandeh ya. Saat kita duduk antara dua sujud, kita membaca Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini dari sisi tajwidnya semuanya itu mad asli. Itu satu itu. Yang kedua, ini doa-doa utama. Ketika kita sholat, kita melakukan sholat 5 waktu. Tapi ketika duduk antara dua sujud itu kita membacanya Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu apa artinya kita berdialog dengan Allah? Ini kan kita bermohon. Ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Kasihanilah hamba ya Allah. Dengan segala kekurangan hamba, keterbatasan hamba ya Allah. Wajiburni, tutuplah aib hamba ya Allah. Warfa'ni, angkatlah derajat hamba ya Allah, mulia di sisimu ya Allah. Warzuqni, berilah hamba rezeki yang halal, yang berkah ya Allah, lagi baik. Wahdini, tunjuki hamba ya Allah, jangan sesatkan hamba. Wa'afini, ya Allah, tolong ya Allah, sehatkan hamba lahir dan batin, jasmani dan rohani. Wa'fu anni, ya Allah, hapuskan semua dosa-dosa dan kesalahan hamba ya Allah. Ini permohonan loh kepada zat yang maha besar, yang menguasai hidup kita. Bagaimana sholat kita kok seperti itu? Gitu. Itu contoh. Nah, misalnya mulai lagi kita dari Allahu Akbar, takbir. Sudah benarkah itu kita membaca Al-Fatihah itu? Padahal itu semua adalah dialog kita dengan Allah. Mulai kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah menjawab langsung. Oh, hambaku memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oh, hambaku memuji aku lagi. Lalu kita memanjatkan lagi. Malik yaumiddin sampai ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah dan kami memohon pertolongan. Sampai di situ kita berhenti. Boleh kita panjatkan dalam hati kita semua yang kita inginkan, yang kita harapkan kepada Allah dalam bahasa kita. Tapi tidak kita keluarkan dengan mulut. Ucapkanlah sepuas-puasnya. Sampai kita udah minta, hanya kepada Engkau kami menyembah dan kami minta tolong. Yang kita minta tolong itu apa? Jangan lanjut ke ihdinas siratal mustaqim dulu. Nah, sampai nanti kepada amin. Allah jawab. Ketika kita minta, ya Allah, kabulkan permohonan hamba ya Allah. Allah jawab, bagi hambaku apa yang diinginkannya. Ini enggak. Baca Al-Fatihah saja juga enggak ada jiwanya. Sampai kepada amin. Jadi hanya sebuah bacaan ritualitas. Enggak ada zuknya. Ya termasuk mandi-mandi kalau kita umrah, kalau kita haji. Itu beda banget. Ketika kita misalnya tawaf, mengelilingi Ka'bah itu. Saat kita membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kalau hanya ritualitas, maka kita saat umrah atau haji seringkali kita melihat itu. Ada yang mau ngemandoin membaca itu ya. Dikomandoinnya kita ada memimpinnya nanti itu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Putar-putar itu aja yang dibaca. Zuknya nggak dapat. Tapi ketika kita membaca merasakan betul. Subhanallah, ya Allah Engkau yang maha suci ya Allah. Hamba bergelimang dosa ya Allah. Hamba begitu banyak kekurangan hamba ya Allah. Walhamdulillah ya Allah. Hamba tidak sanggup menghitung begitu banyak karunia Engkau ya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya Allah, enggak sanggup hamba ya Allah. Wala ilaha illallah. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah yang hamba cintai. Tidak ada yang hamba punya ya Allah, semua Engkau yang memiliki. Tidak ada tujuan hidup hamba ya Allah kecuali hanya kepada Engkau.
Wallahu Akbar. Engkau yang maha besar ya Allah. Hamba itu tidak berarti apa-apa di hadapan-Mu ya Allah. Hamba bukan siapa-siapa di hadapan-Mu. Kalau kita jiwai itu kalimat itu, maka sepanjang kita tahu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya Allah mande-mande air mata kita akan jatuh. Akan jatuh itu. Gak tahu lagi berapa yang tertumpah air mata itu sampai selesai tawaf. Maka saat kita sholat sunat, kita di dekat makam Ibrahim, misalnya kita melakukan sholat sunat itu, kita sholat sunatnya benar-benar sholat sunat yang sangat nikmat. Nah, ini udah benar nggak ini? Hablum minallah kita. Ibadah kita saja dulu kita koreksi, udah benar nggak? Kalau ibadah saja kita belum, bagaimana mungkin masalah itu akan lewat dari kehidupan kita? Nah, sekarang yang kedua. Apa yang harus kita ikhtiarkan ketika kita punya masalah? Mari kita perbaiki hubungan dengan orang tua. Saya kalau ada orang punya problem datang ke rumah, suami istri datang ke rumah, atau suami saja atau istri saja bercerita masalah dia. Selalu pertanyaan saya yang pertama apa? Ibu, saya mohon maaf, boleh saya bertanya, saat ini hubungan ibu dengan orang tua ibu, dengan mertua ibu, apakah sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja? Nah, mengapa pertanyaan itu penting? Karena memang Allah jelaskan betul ridha Allah itu sangat tergantung kepada ridha kedua orang tuanya. Ada orang yang banyak sekali masalah dalam hidupnya. Tapi hubungannya dengan orang mertua nggak baik. Hubungannya dengan orang tua nggak baik. Nah seperti tadi musuhan 10 tahun dengan orang tua. Coba bayangkan. Gimana Allah memeridai kita gitu. Ketika emang ada persoalan kita dengan orang tua kita. Nah. Yang ketiga, mandeh-mandeh. Apa yang perlu kita lakukan ketika kita punya masalah? Ikhtiar kita adalah kita muhasabah. Apakah tujuan hidup kita udah benar atau belum? Nah, kalau kita dalam sholat itu membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tujuan hidup kita nggak ada yang lain. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, seluruh hidup dan matiku hanyalah untuk Allah semata. Tapi gimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari? Apa iya kita sudah seperti itu? Nah, saya punya klien, ada seorang istri datang ke rumah. Dia menangis ya, menyampaikan seluruh kesedihannya. Dia cerita betapa dia sangat mencintai suaminya. Dia melakukan semua yang terbaik karena cintanya kepada suaminya. Dia layani suaminya dengan baik, ya. Dia lakukan apapun untuk suaminya karena cintanya kepada suaminya. Tapi ibu tahu apa yang terjadi? Suami saya ternyata tetap beralih hati kepada perempuan lain. Sakit sekali hati ini. Saya kesal, saya benci, saya kecewa dengan suami saya. Ini membuat saya nggak bisa tidur, membuat saya sulit makan, dan lain sebagainya. Nah, apa yang sebenarnya dilakukan si ibu ketika dia menikah, dia menjadi istri, tujuannya dia berbakti kepada suami. Tujuannya kenapa? Karena dia mencintai suaminya. Nah, padahal yang benarnya ketika kita menikah itu, kita menikah dalam rangka mengharapkan ridha Allah. Jadi kalau kita berperan sebagai istri, kita lakukan itu untuk mengharapkan ridha Allah dalam rangka beribadah kepada Allah. Ketika kita menjadi ibu, maka kita berperan sebagai ibu itu dalam rangka beribadah kepada Allah, bukan untuk yang lain. Tapi kalau itu karena cinta seperti istri yang tadi, maka itulah yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran maupun penjelasan Rasulullah gitu. Enggak boleh mencintai apapun melebihi cinta kepada Allah. Kenapa? Kalau kita mencintai apapun melebihi cinta kepada Allah, kita diperbudak oleh apa yang kita cintai. Nah, begitu pula misalnya selama ini kita punya masalah terus. Tapi orientasi hidup kita apa? Tujuan hidup kita apa? Mencari duit, mencari harta. Mencari kekayaan. Apa iya itu kekayaan itu yang kemudian membuat kita bahagia? Ternyata enggak.
Itu Adolf Miracle, itu orang terkaya di Jerman, ternyata pada akhirnya bunuh dirinya juga dengan apa? Dengan menabrakkan dirinya ke kereta api. Banyak pada orang-orang kaya pada akhirnya juga tidak bahagia. Nah, jadi arahkan orientasi hidup kita cuma satu. Kita beribadah, melakukan sholat, semuanya hanyalah dalam rangka mengabdi kepada Allah, mengharap ridha Allah. Dalam peran kodrati kita dalam rumah tangga, semuanya hanya dalam rangka mengabdi kepada Allah. Gak ada yang lain. Kita sebagai istri kepada suami juga seperti itu. Peran kita sebagai orang tua hanya untuk mengabdi kepada Allah, nggak ada yang lain. Peran kita juga sebagai khalifatullah di masyarakat. Apakah itu sebagai dosen, sebagai guru, ya, sebagai dokter, sebagai apapun peran kita. Semuanya itu hanyalah dalam rangka mengabdi kepada Allah. Nah, ketika arah hidup kita cuma satu dalam rangka mengabdi kepada Allah dan beribadah kepada Allah, maka pada saat itu kita akan terhindar dari beberapa masalah-masalah yang akan mengganggu kejiwaan kita. Baik, mandeh minang mancanegara. Yang keempat, apa yang menyebabkan masalah itu terjadi tapi tetap tidak selesai? Karena kita tidak melakukan muhasabah juga. Ikhtiar melakukan muhasabah untuk apa? Memperbaiki peran kodrati kita dalam keluarga. Ketika kita melihat pasangan kita dengan segala kelemahan-kelemahannya, kita kesal, kita kecewa. Tapi kita lupa introspeksi diri kita. Apakah kita sudah menjadi yang terbaik untuk dia? Atau kita juga masih punya banyak kekurangan kita yang kita biarkan? Kita hanya menuntut dia itu harus sempurna. Padahal nobody perfect. Nggak ada satupun manusia yang sempurna. Karena manusia ini ciptaan. Maka mari kita berbenah gitu. Kalau itu masalah dalam rumah tangga kita, oh suami selingkuh. Ada apa dengan perselingkuhan ini? Peran saya sudah baikkah sebagai istri ini? Adakah yang harusnya saya jalankan lagi? Apakah yang kurang yang saya lakukan dalam peran saya? Ketika anak-anak ternyata menjadi durhaka kepada kita, kita harus muhasabah lagi. Bagaimana peran kita sebagai orang tua? Sudahkah benar kita mendidik anak-anak kita? Jadi kalau ada anak itu empat model dalam Al-Quran itu. Satu, anak-anak sebagai perhiasan hidup. Kata Allah, itulah anak-anak yang dia tumbuh besar. Tapi dia cuma membuat orang tuanya bangga. Anakku jadi dokter, anakku jadi hakim, anakku jadi ini itu. Tapi anak tadi, sholatnya aja tidak selesai. Baca Quran juga jarang, pandai juga enggak baca Quran, ya, aktivitas hidupnya juga tidak semuanya sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul. Nah, itu namanya anak sebagai perhiasan dunia aja. Enggak ada untungnya ini untuk orang tua. Yang kedua, anak sebagai ujian. Kita punya anak, tapi masing-masing anak tuh bikin masalah aja yang bikin kita sakit hati, kecewa, sport jantung dan segala macam. Ada anak sebagai musuh. Nah, itulah dia anak yang membunuh orang tua gitu ya. Nah, yang benar itu anak dalam surat Al-Furqan ayat 74, yaitu anak yang soleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, apa kata Allah di situ? Hamba-hamba Allah yang pilihan itu selalu bermohon, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan anak cucu keturunan kami sebagai biji mata yang menyejukkan jiwa kami. Jadikanlah kami imam bagi orang-orang bertakwa. Nah, ini anak yang soleh. Nah, mari kita introspeksi dulu. Kenapa anak itu begini? Apakah memang kita yang salah tidak melaksanakan pendidikan sesuai dengan pendidikan Islam yang benar dalam rumah tangga? Makanya anak jadi seperti ini. Nah, ini penting kita lakukan. Apa yang telah kita jalani ini sudah benar atau belum? Ikhtiar yang kelima adalah perbaiki pemahaman kita tentang hakikat iman. Iman itu enggak hanya syahadat yang kita lancar ucapkan di mulut. Tapi syahadat itu harus membawa pengaruh, ada implementasi
kepada hidup kita. Nah, karena itu dasar-dasar keimanan, pokok-pokok keimanan. Kalimat la ilaha illallah itu hakikatnya dalam banget. Apa contohnya? Ya, kita nggak boleh mencintai apapun lebih cinta kepada Allah. Anak cuma titipan kok. Semua punya Allah, suami titipan, nggak kita yang punya. Jadi nggak boleh mencintai apapun. Harta juga cuma bukan kita yang punya. Cuma titipan. Tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah. Ketika kita mencintai manusia, mencintai harta, mencintai apapun yang bersifat materi, kita akan diperbudak oleh apa yang kita cintai. Nah, sudahkah kita ini memahami bahwa iman itu kita pahami nggak ada yang menjaga dan melindungi kita selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya memberikan manasik haji, itu selalu saya sampaikan. Saat saya umrah misalnya bersama jamaah, ada jemaah itu atau haji bersama jamaah ya. Kita mau makan siang misalnya di pesawat, dia udah nangis. Nanti mau makan malam udah nangis lagi. Kenapa? Saya bilang, ingat anak saya masih kecil-kecil tinggal. Nanti gimana makannya, gimana ininya segala macam. Saya tanya, ibu sudah titip nggak kepada Allah? Sudah, saya sudah titip sebelum berangkat. Nah, kalau kita sudah titip, mandeh-mandeh, kalau kita menitipkan kepada Allah itu nggak boleh setengah-setengah, full 100%. Nah, full 100%. Kalau kita setengah-setengah nitip kepada Allah, Allah juga nggak akan mau membantu kita dengan apa yang kita titipkan itu. Nah, jadi hati kita ditanya itu, full nggak kita? Anak kita ini misalnya jauh ya, tinggal di suatu negara, sekolah di sana, kerja di sana, atau apapun di sana. Tapi sejak dia pergi, itu kita nggak bisa tidur, kita nggak bisa makan karena mikirin terus. Nanti anak saya kenapa panjang sekali itu. Oleh setan itu terus digiring gitu pikiran macam-macam. Nah, dia udah berdoa katanya. Udah berdoa, ya Allah, tolong jaga anakku. Tapi yang diucapkan di mulut itu nggak sesuai dengan hatinya. Hatinya tidak full menyerahkan 100% kepada Allah. Nah, ini yang keliru kita. Meyakini tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah semata. Meyakini manusia berada dalam kekuasaan Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ini tidak akan terjadi kalau bukan atas izin Allah. Daun yang jatuh saja atas izin Allah. Semuanya terjadi atas izin Allah. Jadi jangan mengkambing hitamkan yang macam-macam. Jangan mengkambing hitamkan yang macam-macam. Mandeh-mandeh ya. Sering kita mengkambing hitam. Kalau suatu terjadi kambing hitam, cari kambing hitamnya itu. Wow, macam-macam lah itu. Nah, yang pasti sebagai orang beriman, hal yang pertama kita sadari dulu adalah ini terjadi atas izin Allah. Nah, boleh kita lakukan hal lain, tapi itu dulu hakikat imannya kita harus kita tanamkan demikian. Nah, ikhtiar yang keenam. Mengapa ketika kita punya masalah itu kita nggak pernah mau melakukan muhasabah? Kita coba muhasabah. Ini silaturahmi kita dengan sama manusia udah baik atau belum? Cuma seperti tadi, ada orang beradik kakak nggak teguran, ya, udah bertahun-tahun. Ibu dan anak nggak teguran 10 tahun. Coba bayangkan, dengan satu orang saja kita nggak berteguran, sengaja kita memusuhi dia, gitu. 3 hari saja, lebih dari 3 hari, itu kita sudah dilaknat oleh Allah, dihukum berdosa. Doa kita tidak lagi diijabah oleh Allah. Apalagi dengan begitu banyak orang-orang yang bermusuhan dengan kita. Karena mulut kita, karena kata-kata kita, karena sikap-sikap kita. Nah, ini salah satu yang menyebabkan masalah itu tidak akan pernah lepas dari diri kita. Karena apapun doa kita kepada Allah untuk meminta agar keluar dari masalah, tidak akan dijabah oleh Allah. Nah, ini dia kata Rasulullah, ini doa seseorang akan dikabulkan selama dia tidak berbuat dosa dan memutus silaturahim. Nah, ini yang jarang juga ini kita sadari dengan baik. Tidak ada dosa yang Allah lebih percepat siksaannya kepada pelakunya di dunia serta yang tersimpan untuknya di akhirat selain perbuatan zalim dan memutus silaturahmi. Nah, coba ini pernahkah ada dalam pemikiran kita ketika kita punya masalah? Hati-hati mandeh-mandeh ketika kita pernah
menzalimi orang lain. Itu nggak sederhana persoalannya. Kita harus meminta maaf, kita harus meminta ampun kepada Allah, dan kita juga harus minta maaf kepada sama manusia. Kalau makin banyak orang kita zalimi, maka kita di akhirat kelak bisa termasuk menjadi orang yang bangkrut. Nah, ini seperti kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim ini. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang pada hari kiamat. Nah, kita ini rajin, orang ini puasanya rajin, sholatnya rajin. Dia bawa semuanya itu. Lalu ketika dia berhadapan dengan Allah di hari kiamat nanti, dia bertanya kepada Allah, mana dia pahala sholatku, puasaku, zakat, dan segala macam yang aku lakukan itu. Nah, oleh Allah apa yang dilakukan? Ketika dilihat amal solehnya, dilihat pula amal buruknya, ada si A yang dicaci makinya, dipindahkan pahala kepada si A. Ada si B yang dituduhnya macam-macam, dipindahkan pahalanya ke si B. Nanti ada si C nanti yang difitnahnya, dipindahkan pula kepada si C. Ada si D nanti yang digunjingnya, dipindahkan lagi. Ada lagi yang lain disakiti perasaannya atau dizalimi dalam bentuk perbuatan, dipindahkan kepada orang-orang tersebut sampai habis itu semua pahalanya. Tidak ada lagi pahala yang tersisa. Nah, inilah orang-orang yang bangkrut. Nah, kenapa kita bisa mengabaikan itu? Urusan hablum minan nas kita yang rusak dengan sama manusia dari waktu ke waktu. Nah, kemudian selain ikhtiar yang pertama tadi dengan beberapa poin-poin, yang kedua kita harus tingkatkan rasa syukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu surat Ibrahim ayat 7, diancam oleh Allah bahwa kita harus menjadi orang yang pandai bersyukur. Jika tidak pandai bersyukur, maka nikmatku sangat pedih, kata Allah. Tapi jika kita pandai bersyukur, maka akan kutambah nikmatku. Sering kita ketika punya masalah, ini contoh mande-mande ya. Seorang istri datang kepada saya mengeluh, suami saya itu Bu, sepertinya saya nggak suka dengan dia Bu, banyak sekali kekurangannya, 1, 2, 3 dibaca semuanya. Itu saya dengar aja itu. Udah 1 jam cerita, baru nanti saya tanya, oke Bu, tadi Bu cerita begitu banyak kekurangan suami Ibu. Kalau boleh Bu, saya tanya Bu, ada nggak Bu kelebihan kebaikan suami Ibu ya yang bisa kita tuliskan di kertas ini? Oh ada Bu, apa itu? 1 ini, 2 ini. Ternyata 3 ini, 4 ini, banyak juga kelebihan-kelebihan suaminya tadi. Enggak cuma keburukan doang yang ada gitu. Nah, jadi orang-orang yang menghadapi masalah juga sering sesungguhnya karena apa? Dia hanya melihat hal-hal yang ada hari itu, seperti tadi misalnya suaminya begitu ya kan, tapi enggak melihat ada kebaikan-kebaikan yang patut dia syukuri, sehingga digiring oleh setan gitu. Rasa benci itu tambah besar kepada suami, rasa benci tambah besar lagi. Begitu pula ada orang yang menderita sakit, ya dia baru menderita sakit pada umur 50. Lalu dia sudah depresi, sudah stresnya luar biasa, sudah benar-benar macam-macam ya, dia kecewa Pak, frustasi segala macam, nggak mau makan segala macam. Padahal itu sakitnya itu sakit yang dalam proses yang bisa disembuhkan. Tapi karena yang ada itu adalah rasa kecewa, rasa sedih yang berlebihan segala macam, dia tidak mensyukuri usia 4 sampai dengan usia 49 tahun. Jadi selama 49 tahun Allah kok berikan kesehatan kepada dia, berikan begitu banyak nikmat kepada dia nggak terhitung. Kok itu nggak dihitung gitu. Ketika Allah memberikan sakit pada usia 50, kok kita langsung mengeluh dan kita langsung down gitu. Nah, kita kemanakan itu karunia Allah yang kita terima yang lain itu? Sering karena kita tidak pandai bersyukur ini, lupa bersyukur ini menyebabkan masalah itu kita rasakan, kemudian masalah itu akan membuat kita mengalami depresi, stres, dan lain sebagainya. Nah, mande-mande Minang yang dirahmati Allah. Yang ketiga, bagaimana kita menyikapi masalah. Nah, inilah dia. Kita harus memperbanyak doa kepada Allah. Kita harus memperbanyak doa kepada Allah. Berdoa, nah kita harus hati-hati. Doa kita itu harus perhatikan. Doa yang dijabah itu doa yang seperti apa. 1, adab berdoa yang benar. Jadi kalau habis sholat, mandi-mandi langsung aja misalnya, Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, tolong hamba ya Allah. Hamba ingin ini segala macam. Gak ada mukadimah.
Yang benarnya di sana dulu kita memuji Allah dulu, ya, kita berselawat dulu. Kemudian kita mohon ampun dulu kepada Allah sebanyak-banyaknya. Baru nanti kita panjatkan apa yang kita inginkan. Itu satu. Kemudian dalam berdoa, pernahkah kita juga berpikir, kita berdoa, tapi adakah tadi hal-hal yang menghambat? Misalnya kita makan yang haram juga, bagaimana doamu terkabul? Karena setiap daging terbentuk dari barang yang haram, nah itu akan jadi umpan neraka. Dan itu menghambat doa seseorang terkabul. Begitu pula dengan tadi silaturahmi yang putus dengan sama manusia. Nah bagaimana doa akan terkabul? Begitu pula dosa-dosa yang kita lakukan. Nah bagaimana itu akan terkabul? Ya jadi perhatikan apa yang kita lakukan sebelum berdoa itu, apa dosa-dosa yang kita lakukan, kemudian bagaimana kita memanjatkan puji-pujian dulu kepada Allah, ya, mohon ampun dulu kepada Allah, dan adakah yang menghambat doa itu tadi kita lakukan. Nah yang keenam, kita bersabar dan ridha menerima ketentuan Allah. Tadi surat Al-Baqarah ya Bu, 153 sampai 156, itu intinya itu semua itu. Nah jadi bagaimana kita ketika musibah itu datang, kita bersabar dan ridha. Makanya Mandeh, kalau kita bangun tidur Mandeh, kita langsung membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Lalu pegang dada kita ini dengan tangan kanan Mandeh. Kita bacakan Al-Fatihah untuk kita. Kemudian kita doa kepada Allah, ya Allah, hamba ridha menerima ketentuan Engkau hari ini ya Allah. Hadirkanlah hal-hal yang indah dalam hidup hamba hari ini ya Allah, yang bisa membahagiakan hamba dunia akhirat. Nah, kita ridho. Lalu tadi kita bersabar. Sabar dengan apa yang diberikan Allah itu. Karena tadi seperti dikatakan di awal, yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Yang tidak baik menurut kita, ya, yang tidak baik menurut kita, tapi baik menurut Allah. Itu berarti ada maksud Allah yang tertentu untuk kita. Nah, hati-hati kita Mande, kalau kita tidak ridho terhadap ketentuan Allah, ini ancaman Allah dalam hadis qudsi. Siapa yang tidak ridho terhadap ketentuanku, malam yardo alal qadai. Siapa yang tidak sabar terhadap ujianku, wa malam yasbir alal balai. Siapa yang tidak bersyukur terhadap nikmatku, wa malam yashkur alan nu'amai, falyatlub rabban siwai. Cari Tuhan selain aku, kata Allah. Oke, bisa nggak kita cari Tuhan selain Allah? Kemana ini? Mande-mande kita mau cari Tuhan selain Allah. Kita nggak bakalan dapat. Nah, barulah ikhtiar kita berikutnya yang kita lakukan setelah tadi kita berdoa segala sesuatunya sampai kita kepada bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Nah, tawakal ini, memahami tawakal ini yang perlu kita pahami dengan baik. Betul, dalam surat Ali Imran itu dikatakan, ya, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum. Nah, fa idza azamta fatawakkal 'alallah wallahu yuhibbul mutawakkilin. Jadi setelah segala sesuatunya selesai, kita baru bertawakal kepada Allah. Tapi konsep tawakal itu seperti apa sebetulnya? Nah, ini dia konsep tawakal yang harus kita pahami sebagai seorang muslim dan muslimah berdasarkan tuntunan Allah dan Rasul. Satu, ketika kita punya masalah, kita harus berprasangka baik kepada Allah. Harus berprasangka baik kepada Allah. Itu dulu yang dikedepankan. Iya. Jadi ada seorang remaja pada saat gempa di Padang itu, dia harus diamputasi. Mula-mula diamputasi di atas tumit 1 kali. Ternyata tidak berapa lama, mungkin hitungan jam habis itu, ada bakteri lagi yang di atas itu sudah ada pula. Sehingga harus diamputasi lagi dia, tambah lagi, potong lagi sampai di atas paha kakinya yang kanan. Ketika selesai operasi kaki yang kanan, ternyata bakteri tadi pindah ke kaki kiri. Itu juga diamputasi. Jadi berulang kali operasi sampai 6 kali. Akhirnya kedua-duanya kakinya tadi itu di atas paha diputus semua.
Lalu waktu saya mendampingi si anak ini, apa kata si anak? Bunda katanya, kenapa Allah beri cobaan ini kepada saya? Kenapa tidak kepada yang lain? Kok berat sekali kepada saya? Sampai 6 kali dipotong kaki saya kedua-duanya. Kenapa tidak dibagi kepada yang lain? Nah, saya menggiring anak tadi untuk berprasangka baik kepada Allah. Saya katakan, sayang, kamu tahu sayang, kamu sebenarnya anak yang terpilih oleh Allah. Untuk apa? Kamu dianggap Allah kuat untuk bisa menginspirasi semua anak-anak korban gempa yang diamputasi ini bisa move on, bisa bangkit, bisa sukses walaupun keadaannya seperti ini. Maka kamu benar-benar terpilih oleh Allah. Nah, kata-kata saya, sugesti yang saya berikan itu, saya jelaskan beberapa ayat dan hadis. Ini yang kemudian memotivasi si anak. Sampai ia tamat SMA itu dia ikut pertukaran mahasiswa Indonesia Amerika. Lulus SMA dengan kaki dipontong tadi ya sampai ke atas lutut keduanya, dia juga lulus di Universitas Indonesia. Selesai di UI, dia jadi programmer, bekerja di perusahaan asing. Dan pada saat itu dia katakan kepada saya, benar kata Bunda, saya menginspirasi banyak teman-teman saya supaya bangkit. Jadi apa yang diberikan Allah kepada kita itu, yang pertama itu prasangka baik dulu. Jangan prasangka buruk dulu yang kedepankan. Karena Allah itu mengikuti kemana kecenderungan hati hambanya. Nah, ini harus kita pahami. Yang kedua, meyakini bahwa Allah memberi masalah sesuai kesanggupan manusia. Itu dia surat Baqarah ayat 286. Allah berikan itu karena kita sanggup. Jadi yakini diri kita pasti sanggup menghadapi. Karena kekuatan, karena bantuan Allah, pertolongan Allah. Kalau enggak, Allah akan berikan ini kepada kita. Nah, yang keempat, kita yakini bahwa Allah itu memberikan jalan keluar. Itulah dia Al-Insyirah ayat 5 dan 6 itu. Inna ma'al usri yusran. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi pasti ada jalan keluar gitu. Hanya saja menunggu saatnya. Ikhtiar kita sempurnakan, doa kita perbanyak. Nah, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Dan jalan keluar itu pasti yang terbaik menurut Allah. Kemudian meyakini bahwa masalah akan habis pada akhirnya ketika ajal menjelang kita. Nah, ini dia. Jadi pada saatnya masalah itu akan berakhir. Kalau kita udah mati, nggak ada lagi masalah itu selesai. Kenapa kita harus pusing-pusing? Harus sampai depresi, harus sampai segala macam. Nah, yang terakhir meyakini bahwa Allah itu menghadirkan masalah tujuannya untuk apa? Hanya untuk menyuruh kita berikhtiar, dan dalam ikhtiar itu Allah beri peluang amal soleh yang luar biasa kepada kita. Bukankah kalau misalnya masalah itu kita sakit, maka saat sakit itu datang kita istighfar akan berguguran dosa kita. Ketika kita berada dalam kesulitan, ya, pada saat itu Allah gugurkan dosa-dosa kita. Nah, ketika kita tadi positive thinking, ya, kemudian berdoa dan melakukan hal-hal yang positif. Nah, mandeh-mandeh yang dirahmati Allah. Kita harus yakin dengan doa kita. Bahwa ketika kita berdoa, yakinlah tidak ada satu doa pun yang diabaikan oleh Allah. Kecuali tadi ada hal-hal yang kita lakukan yang menghambat doa kita diijabah oleh Allah. Tapi ada doa yang ditunda mengabulkannya oleh Allah. Kenapa? Menurut Allah timingnya belum tepat untuk dikabulkan. Ada doa kita yang kita panjatkan, tapi menurut Allah isi doa kita itu bukan yang terbaik untuk kita. Makanya Allah tidak kabulkan. Tapi ada kita berdoa, doa itu ya kemudian yang diberikan, yang kita inginkan lain, yang diberikan dalam bentuk lain. Karena Allah meluruskan yang terbaik untuk kamu itu bukan ini sebenarnya, tapi inilah yang aku berikan yang terbaik untuk kamu. Jadi ketika kita berdoa juga harus kita iringi dengan konsep-konsep iman tadi, konsep tawakal yang benar ya. Konsep berprasangka baik kepada Allah terhadap apa yang kita inginkan kepada Allah. Mandi Minang mancanegara yang dirahmati Allah. Nah, dari beberapa penjelasan tadi, bagaimana kita seharusnya menyikapi masalah yang kita hadapi hari ini sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Saya berharap kita semua akan bisa memperbaiki cara kita dalam menyikapi masalah. Sehingga
masalah demi masalah itu adalah hal-hal yang membuat kita lebih kokoh dalam menghayati iman, membuat kita lebih meningkatkan kualitas ibadah dan amal soleh, dan masalah itu membuat kita lebih tangguh menghadapi berbagai godaan syaitan. Sehingga masalah-masalah yang kita lalui itu benar-benar menjadi lahan amal soleh kita yang kita kumpulkan nanti kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tadi melakukan sesuai tuntunan Allah dan Rasul dalam menyikapi masalah, insya Allah hidup kita hari ini akan lebih baik dari hari kemarin. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang beruntung. Demikian saja mandeh-mandeh Minang mancanegara, baik yang hadir via Zoom maupun yang hadir di studio. Akhirnya saya mengucapkan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ini tidak berkenan di hati karena keterbatasan saya. Terima kasih atas sharing kita malam ini. Saya katakan sharing, jadi saya tidak menggurui, saya tidak beri ceramah, tapi sharing saja sebagai sesama muslimah. Semoga ada manfaatnya bagi kita bersama. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terasa ringan rasanya. Beban-beban yang terasa selama ini telah ringan rasanya. Dengan ridho seperti tadi Ustaz. Doa dengan semua tentuan Allah. Terima ujian dengan sabar. Allah tidak meminta kita untuk menyelesaikan masalah kita, tetapi Allah minta kita untuk berdoa dan berikhtiar. Berikhtiar, ya. Berprasangka baik. Ya. Baiklah, pada Bapak Ibu semua, mande-mande, mungkin masih ada yang ingin disampaikan atau bertanya kepada Ustazah. Ada yang terasa-rasa, silahkan mande-mande menyampaikan pertanyaannya dengan raise hand atau menulis di kolom chat, silahkan mande-mande. Mande Tati, sudah mau bertanya sepertinya. Silakan Mande Tati. Berbicara tapi mic-nya belum dibuka nih, Mande Tati. Oh, sudah. Masih Mande, unmute ya. iya. Silakan Mande yang mau bertanya. Kita semua udah masuk ya. Apakah Dari suara terdengar sekarang? Udah, silakan Ya, Mande Tati. silakan Mande. Oh, barusan ada teknik ya. Oke, terima kasih. Luar biasa, sangat menyejukkan dan memberi semangat sekaligus karena kita tahu ya masalah itu adalah kita semua mempunyai masalah. Betul kata Ustazah tadi, setiap orang berbeda-beda. Mungkin yang di Amerika seperti tadi Mande Ben mendapatkan masalah seperti itu, tapi akhirnya mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Gitu pula di sini misalnya masalahnya lain dengan di Amerika. Tadi saya sempat mengingat kembali, memang setiap orang punya masalah. Di sini pun ada masalah, tetapi alhamdulillah masalah di Belanda itu karena kita banyak orang Indonesia hanya tidak sehebat seperti di Amerika dalam menjalankan ibadah keagamaan. Yang ingin saya tanyakan Mande Ustazah, kalau kita misalnya ya kembali kita kepada harus bersabar dan ridho atas takdir Allah ya. Tapi kan sebagai manusia kadang-kadang kita susah untuk menerima karena mungkin belum full ridho gitu, masih ada tersisa terganjal gitu. Tetapi kita berusaha. Bagaimana supaya kita ridho kita itu betul-betul jangan nadi mulut tapi keluar sejajar dengan hati kita. Itu bagaimana caranya gitu? Minta diberikan contoh yang terbaik. Ya. Jadi bagus sekali pertanyaan Mande Tati ini ya. Ketika kita punya masalah, tapi butuh proses untuk ridho itu.
butuh proses untuk ridha itu. Nah, yang perlu kita lakukan ketika kita punya masalah itu, jangan sampai kita makin menjauh dari Allah, tapi berusaha makin mendekat kepada Allah. Nah, makin mendekat. Jadi ibadah kita tingkatkan lagi. Kalau selama ini sebelum punya masalah kita nggak ada sholat tahajud. Sekarang ketika ada masalah, coba kita tingkatkan, tambah dengan sholat tahajud. Tambah dengan beberapa ibadah lain kita lakukan. Nah, itu satu langkah pertama. Langkah kedua, kita betul-betul bisa melaksanakan taubat yang sesungguhnya, Mandeh Tati. Jadi kita sholat sunat taubat 2 rakaat. Kalau misalnya kita sholat tahajud malam, setelah sholat tahajud kita sholat sunat taubat dulu 2 rakaat sebelum kita tutup dengan sholat witir. Nah, ketika sholat sunat taubat itu kita benar-benar kita memohon ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa yang telah kita lakukan gitu. Kemudian kita iringi sholat sunat taubat kita itu dengan perbaikan sikap kita terhadap apa yang buruk yang telah kita lakukan itu. Nah, sehari-hari kita banyak mengucapkan istighfar ya. Istighfar itu bagi sesuatu yang ringan, kata-kata yang ringan yang keluar terlontar dari mulut kita. Itu kita lakukan. Mengapa langkah kedua ini perlu kita lakukan? Karena kata Rasulullah, ketika seseorang itu berbuat dosa, 1 bintik hitam menutupi kalbunya. Nah, dia berdosa lagi, bintik hitam itu akan terus tambah menutupi kalbunya. Kalau dia dosa-dosa itu sudah banyak, kalbunya tadi sudah hitam pekat. Jadi seperti air aqua yang kita dekatkan ke dekat sebuah lampu, itu air aqua yang tadi udah isinya air kopi yang hitam, cahaya lampu tadi nggak tembus lagi ke dalam botol aqua. Makanya ketika kita punya masalah, kita tidak melakukan langkah 1 dan 2 ini, nah ini akan membuat hati kita itu tidak akan bisa terang menerima hidayah Allah. Apalagi ketentraman tidak akan kita dapatkan. Karena dosa itu kata Rasulullah akan menggelisahkan jiwa manusia. Nah, perbuatan baik dan ibadah itu yang akan menenteramkan batin manusia. Nah, lalu yang ketiga, kita jemput. Kita jemput tadi keinginan kita untuk keluar dari masalah, untuk bisa ridha menerima ini dengan doa kita yang sungguh-sungguh. Ya Allah, Engkau yang memiliki hati hamba ini ya Allah. Engkau yang membolak-balikkan hati manusia ini ya Allah. Jadikan hati hamba ini ya Allah, hati yang ridha menerima ketentuan Engkau ya Allah. Hati yang sabar menerima ujian-ujian dari Engkau ya Allah. Jadi kita jemput dengan doa-doa kita. Nah, itu langkah ketiga. Nah, kemudian ketika kita punya masalah, langkah keempat, kita banyak masuk ke dalam lingkungan atau suasana-suasana yang memang menggiring kita menjadi hamba Allah yang solehah. Nah, jangan kita masuk ke komunitas-komunitas yang ternyata tidak menggiring kita juga menjadi hamba Allah yang solehah. Sementara tadi langkah 1, 2 tidak kita lakukan. Bagaimana mungkin ridho dan sabar itu bisa kita miliki? Nah, begitu ya Mande. Nah, ini Mande, terima kasih. Den mau bertanya ini kayaknya ya. Mande Murni. Sudah terjawab ya. Iya. Pada Tati, pada Mandeben yang udah Iya, silakan Mandeben. Mandeben. Ya, mungkin ada yang lain-lain dari radio, mungkin Mande Murni, coba Iya, kita silakan. silakan dulu. Ada Bu Asbi, ada pertanyaan dari radio Kebuminang, Magadang Minang, silakan. Tapi belum ada di kolom chat ini. Kalau Mandeben mau ada pertanyaan, silakan. Oke, terima kasih Ustazah, pencerahan yang sangat membimbing sekali. Kalau itu sudah bisa kita lakukan, kita sudah bisa bukan menaklukkan, tapi kita sudah jadi seorang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Amin ya amin. rabbal alamin. Semoga demikian karena Amin. itu intinya. Sekarang saya itu tertanya-tanya tentang tugas kita sebagai seorang istri menurut yang dicontohkan Rasulullah dan juga menurut Ustazah ya mengatakan bahwa tugas kita wanita sebagai seorang istri itu, saya tidak akan menyebutkan tugas utamanya, tetapi kita itu tidak wajib itu misalnya menservis, misalnya memasakkan
masak untuk suami, mencucikan pakaiannya atau apanya. Hanya satu saja tugas kita ya sebagai istri, dan segalanya itu sebenarnya yang lain dari itu adalah tugas suami. Nah, bagaimana menurut pendapat Ustazah? Ya, jadi Mande, kalau Rasulullah itu mencontohkan ya, Rasulullah mencontohkan. Rasulullah itu adalah sosok kepala keluarga yang paling baik dalam memperlakukan keluarganya. Makanya dalam hadis katakan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah. Nah, sebagai seorang istri yang diinginkan dari tuntunan Allah dan Rasul itu, seorang istri itu adalah patuh pada suaminya. Nah, satu. Yang kedua, seorang istri itu memberikan rasa nyaman, rasa bahagia kepada suaminya dengan sikap dan akhlaknya. Nah, seorang istri itu menjaga harta suaminya di belakang suaminya. Seorang istri itu menjaga aib suaminya. Seorang istri itu mengurus anak-anaknya, mendidik anak-anaknya menjadi anak yang solehah dan yang solehah. Karena apa? Al-ummu madrasah. Ibu itu adalah madrasah. Nah, lalu bagaimana dengan tugas-tugas rumah tangga? Rasulullah sendiri di dalam prakteknya kepada istri-istri beliau tidak membuat adanya dikotomi tugas-tugas rumah tangga. Jadi selain dari yang tadi, itu merupakan tugas berdua. Gitu. Suami istri bersama-sama menjadi partner untuk mengurus rumah tangga. Nah, jadi tidak hanya menjadi tugas istri sebagai tugas domestik istri semua gitu ya. Semuanya istri, memasak istri, apa semua istri. Ya, tidak demikian. Jadi suami nggak boleh memandikan anak? Boleh dong. Apa suami nggak bisa menyuapin anak? Boleh dong. Apa suami nggak bisa juga membantu memasak? Boleh dong bantu istri memasak. Nah, jadi semua tugas-tugas rumah tangga itu menjadi urusan berdua suami istri. Kenapa? Ketika seorang suami ya membebani istri dengan tugas-tugas rumah tangga yang sangat-sangat berat, itu dosa lagi loh buat suami. Nah, itu dosa lagi buat suami. Nanti di akhirat kelak suami akan dipertanyakan juga oleh Allah. Nah, makanya jadi istri tugas kita lakukan. Bagaimana kita patuh kepada suami, bagaimana kita membuat suami itu nyaman dengan akhlak kita. Tentu jadi istri, mulut kita bukan mulut yang judes, kan gitu Mande. Jadi istri, mulut kita bukan mulut yang kasar gitu ya. Nah, kemudian bagaimana menjaga aib suami. Jangan sampai aib suami diceritakan kepada orang lain. Nah, ini tugas-tugas mulia seorang istri. Tapi hari ini Mande, yang banyak terjadi kalau di Indonesia, ini kalau di Minang ini, contoh di Minang ini, yang banyak terjadi itu justru memang banyak suami yang memperlakukan istri itu yaitulah seperti ya istilah kasarnya sebagai babu terhormat. Semua istri melakukan. Istri harus memasakkan untuk dia, melayani dia, mencuci pakaian untuk dia, mengurus dia, semuanya. Dia cuma cari nafkah doang gitu. Nah, akhirnya apa? Istri merasa sangat-sangat berat dengan tugas-tugas yang dia lakukan itu. Nah, ini sebenarnya tugas yang tidak seimbang gitu ya. Nah, jadi bagaimana tugas-tugas rumah tangga itu tetap dihandle berdua. Mendidik anak dihandle berdua. Mengurus anak dihandle berdua. Mengurus rumah tangga juga dihandle berdua. Membersihkan rumah kan bisa berdua. Bukan hanya istri yang membersihkan rumah. Nah, suami juga bisa. Nah, jadi itu ya, Mandeh Ben. Ya, terima kasih Ustazah Dr. Ulfatmi. Inilah ya yang kita itu bertentangan dengan adat Minang begitu ya. Adat Minang, tapi adat Minang zaman dahulu. Itu Ya. gengsi. Suami kalau ikut membantu pekerja rumah tangga itu tuh ada gengsi begitu ya. Nah, Ya. ini mungkin, tetapi di zaman sekarang karena istri juga sudah keluar bertugas kerja dan segala macamnya, pengertian yang begitu sudah saling
berbagi itu gitu Iya. kan. Jadi kita perlu perhatikan ini mande-mande kita orang Minang, nah bagaimana mengimbanginya insya Ya, Allah. jadi Mande, saya kalau kepada calon pengantin yang disuruh ke rumah sebelum menikah oleh orang tuanya, saya kan berikan wejangan dulu bagaimana dia masuki dunia perkawinan itu yang Islami seperti apa gitu. Itu saya sampaikan. Pertama tujuan menikah itu memang dalam rangka beribadah kepada Allah, menjadikan rumah tangga sebagai lahan amal saleh. Maka ketika kita ijab kabul, setelah kita resmi bagi suami istri, kita kedua-duanya berlomba-lomba banyak terlibat mengurus rumah tangga. Itulah amal soleh buat kita berdua gitu. Semakin banyak keterlibatan kita mengurus rumah tangga, semakin besar amal soleh untuk kita. Nah, ini yang sebenarnya yang harus dipahami. Jadi berlomba-lomba bagaimana kita menjadi yang terbaik dalam mengurus keluarga. Nah, ini sebenarnya pemahaman hakikatnya yang harus sampai kepada pasangan-pasangan anak-anak muda yang sekarang menikah. Ya, anak-anak kita gitu. Tanya lagi Ustazah sehubungan Ya. dengan wejangan sebelum menikah itu, Ya. apakah kami di sini nggak tahu ya, apakah kita di Indonesia sudah ada ini dijadikan perda itu peraturan daerah? Karena kalau tanpa ada sesuatu yang diwajibkan itu banyak orang yang tidak mengindahkannya gitu. Sampai di mana perlakuan atau pencerahan apa namanya ya, kultum apa gitu nasihat sebelum. Susyatin. Ya, bagaimana di Indonesia? Ya, jadi gini Mande, di Indonesia sebenarnya sudah ada undang-undang yang dibuat dilaksanakan suscatin di kantor KUA. Tapi pada prakteknya suscatin dilakukan itu tidak memberikan pembekalan pranikah lengkap gitu ya untuk calon pengantin. Nah, yang ada ya sekedar mungkin pertanyaan disuruh baca Quran, bisa nggak baca Quran, emang siap untuk menikah dengan itu, ya nanti paling hanya beberapa menit lah kasih wejangan. Itu sangat-sangat simpel gitu. Sesuatu yang sebenarnya tidak banyak membantu mereka memasuki dunia pernikahan. Makanya para orang tua kemudian meminta saya untuk bisa memberikan bekal terhadap pernikahan, bagaimana mereka meluruskan tujuan mereka menikah tadi dalam rangka mengabdi kepada Allah, bagaimana mereka membangun rumah tangga sakinah dengan mengembangkan sikap saling sesuai dengan konsep Islam, bagaimana mereka ketika ada masalah bagaimana mereka harus menyikapi, bagaimana mereka kemudian menempatkan diri di tengah-tengah keluarga besar gitu ya. Nah, maka banyak hal yang saya bisa berikan, ya bisa nanti berlangsung 1,5 jam, 2 jam gitu. Kalau yang di Sumatera Barat itu kan langsung ke rumah saya, biasanya datang ke rumah gitu ya, cari waktu, kita bikin janji. Tapi kalau yang dari luar, dari Singapura atau dari kemarin dari Chicago juga, nah itu melalui Zoom gitu, cari waktu yang tepat melalui Zoom. Saya merasa kalau penasihat pernikahan itu pada saat dia melaksanakan pernikahan itu paling bisa diberikan 10 menit, enggak cukup, enggak memadai. Jadi salah satu yang menyebabkan banyaknya perceraian itu terjadi, terutama pada pasangan usia yang muda, karena mereka enggak memahami pernikahan itu apa. Mereka masuk ke dalam lembaga pernikahan itu dengan wawasan yang sangat dangkal. Maka pada saat masuk ternyata kaget, ada peran-peran dimainkan, kemudian ada kiat-kiat, ternyata mereka enggak tahu apa-apa tentang itu. Nah, lalu begitu mudahlah mereka untuk memutuskan berpisah itu. Nah, atau mereka konflik itu dipertahankan terus, nggak pernah ada selesai ujungnya. Ya, ini juga berbahaya untuk pendidikan anak dan pembentukan kepribadian anak. Nah, jadi bercerai ataupun mempertahankan konflik itu sama aja beratnya itu untuk pembentukan kepribadian anak. Nah, kalau di Malaysia itu sudah ada Mande, ada undang-undang di sana yang membuat aturan mereka harus ikut training dulu. Ada apakah seminggu atau berapa training, nanti udah lulus training itu baru mereka bisa untuk berlanjut kepada proses pencatatan pernikahan ya, proses persiapan pernikahan. Nah, itu di Malaysia, tapi di Indonesia itu nggak sampai ke sana. Ini lumayan, ini Mande 300 orang yang pengikut radio kita ini. Hari ini ya malam ini saya baca di ini. Berkah Ustazah. Ya, sebentar sedikit lagi Kadang-kadang Ustazah. kita sebentar Beben. Kadang-kadang kita menghadiri pesta pernikahan itu seperti mendengar nasihat itu seperti memperbaharui lagi nih kehidupan rumah tangga gitu.
Iya, nikmat terasa gitu Ustazah. iya. Amandemen masih ada, ini udah ada yang Iya, benar gini ya. Dr. Ulfatmi, kita di Mandeh Minang Mancanegara ini sudah lama mau mengusul begitu ya, supaya pencerahan pernikahan sebelum menikah ini dijadikan suatu undang-undang. Jadi perginya itu kan Kementerian Agama begitu, Ustazah. Iya, Walaupun iya. itu ya bukan hanya agama Islam saja, semua Mm-mm. agama harus begitu. Iya, Jadi bagaimana usaha kita memang tidak hanya bicara aja, kita memang ingin berbuat sesuatu begitu, walaupun iya. kecil. Jadi Sudah. mungkin Jadi kami nanti minta bimbingan atau bagaimana kita follow up hal begini sehingga mm-mm. undang-undang itu juga sampai kepada Kementerian Agama. Iya, Gitu tujuan kita, Ustazah. iya Mande. Boleh Mande Ben. Nanti kita coba follow up lagi ya. Bagaimana follow up lagi lah. Bagaimana nanti Susyatin ini dikembangkan akan lebih efektif lagi. Ini ada Bundopit ini. ya, Insya Allah. Mandepit. ada yang resen lagi, Bu Dupit, Iya, silakan. Mandepit dari Oh, Florida. yang udah punya pengalaman banyak nih, panjang nih. Silakan, Mandepit. Si Ana punya pengalaman banyak. Menangani pendek. menangani tuan dengan baik. Ah, kode pengalaman seketik mengko batanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, masalah hambo kini ko. Iya. Kebetulan ko, Ha-ha. sampai harinan lewat, sedang mengumpuan buku, tapi membacanya alun telaki lah. Kok Ya, kebetulan. maaf nih, Ustazah bisa bahasa Minang apa enggak? Mungkin Oh bahasa bisa Indonesia. Mande. Memang awak orang Maaf Minang. aja kita bahasa Indonesia. Rencana Ah, tadi iya. mau bahasa Indonesia. Ndaba mundo pi terancak bahasa Minang. Lihat raso kental Oke. Minang ya. Tidak sengaja, maaf. Jadi bundo, ndaba ada bundo. Tidak ada ya Ustaz. Ndaba bundo. Azan? Ya. Iya. Masalah hambo kini kok agak tidak barik dah, cuman lah menjadi beban di pikiran. Iya. Yang pertama, ambo di Siko sampai saatku masih seorang orang Minang. Banyak Iya. orang Indonesia. Jadi orang Indonesia tentu yo ada Muslim, Kristen dari Sumatera Utara, Iya. dari Manado atau yang orang Tionghoa. Iya. Yang mancamehan ambo kok banyak kaum Muslim yang Allah murtad ya. Jadi yang akrab jambo adalah beberapa yang murtad. Jadi tahun ke tahun Allah berkurang jo orang Muslim di sekitaran. Kami arisan sekali sebulan taruh arisan. Ya. Kini kok lah dibentuk karena lah majority orang Kristen. Jadi doanya lah ke orang Kristen sih. Nanawa indah diminta atau in general ya. Mari kita mulai acara berdoa menurut agama kepercayaan masing enggak dulu. Sudah itu mungkin terasa di insting kok. Akhirnya orang Kristen kok membuat Bible study tersendiri. Jadi di arisan anak doanya mendoa-doa. Itulah mendoa-doa mati. Tentu di awal ingin lo mencoba dibuat logo grup pengajian. Iya. Lain-lain saja alasan. Walaupun sekali sebulan dan sibuk karajo lah. Sudah tu dan latih lah dek double work. Kan maklum dia awak. Iya. Sementara yang grup Kristian kok aktif. Iya, intens ya. Ya, pengajian bulannya. Jadi 2 bulan yang lewat, ambo diundang. Bunda datanglah. Jadi tak pikir aku, mungkin kesempatan mencari apa kuncinya di mereka aku bisanya menarik kaumnya rami-rami datang. Ini pindah-pindah rumah dari rumah siku ke situ. Hadirlah ambo di situ sebagai penyimak saja. Jadi kalau orang tu cuma nyanyi-nyanyi, mendoa-doa, awak mendoa lo dalam hati awak surang. Iya. Sudah tu tekana ketika ketek
kami kau di kampung ndak boleh masuk ke gereja. Mandang-mandang kaji pastor pun ndak do godoh. Ya. Itu di Bukit Tinggi ya dikurai bundu. Heeh. Ya. Kebetulan ambo dikirim di orang tua ke sekolah Katolik. Tetapi pelajaran agama di SMP 1 di Badakean. Ya, ya. Jadi adalah fair deal ya. Nah pertanyaan kini kok dek takkan nak masuk KT, awak nak boleh masuk gereja atau jadi kami nak tahu tu dah apa nan dikaji orang tu nak jaleh tu dah. Ya. Akhirnya kau dek acuk tadangai ndak sengaja ala jaleh yo. Lagian lah ada keinginan untuk tanya bedanya Bible, Torah jo Islam ya. Di rumah pun cukup sadonya. Jadi ikut sebagai pengetahuan. Menurut agama awak ikut pasif pendengar di Bible study kau kan tak ada ndak Ustazah? Oke, itu pertanyaan mandeh ya. Iya. Oke. Jadi di dalam surat Al-Kafirun itu mandeh itu jelas itu lakum dinukum waliyadin. Waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Batas dari lakum dinukum waliyadin itu kita boleh bersilaturahmi dengan mereka sebatas hanya menjaga hubungan persaudaraan sama manusia. Tetap perlu kebaik. Jadi kita tidak menyakiti dia, kita tidak menyinggung perasaannya. Tetapi jika yang menyangkut tadi hal-hal yang berbau peribadatan, ya termasuk tadi pengajian-pengajian Bible, kemudian dia beribadat di gereja, nah atau dia merayakan Natal yang berbau seperti itu, kalau kita masuk di dalamnya berarti kita ikut membenarkan apa yang sudah menjadikan keyakinan mereka. Nah, itu yang membuat kita menjadi berdosa di sisi Allah. Nah, jadi kalau misalnya kita berteman dengan seorang Kristiani, nggak apa-apa. Kita berteman saling kiriman makanan yang dia kirimnya itu halal misalnya, yang dia kirimkan nggak apa-apa kita makan kita kirim ke dia juga seperti itu gitu. Baju kirimin pakaian misalnya atau bertemu sama-sama makan di restoran nggak masalah. Tapi ketika misalnya Natal dia undang kita datang, nggak apa-apa kita sampaikan terima kasih undangannya gitu. Tapi saya tidak bisa datang. Nah, nggak apa-apa kita sampaikan begitu saja. Nah, tapi di lain acara Natal tidak dalam rangka Natal itu kita berkunjung ke rumahnya boleh, tidak ada masalah. Nah, jadi bagaimana kita mencoba menggunakan konsep lakum dinukum waliyadin itu dalam bergaul dengan non-Muslim seperti yang tadi. Nah, itu salah satu yang menjadi undangan yang kedua. Saya tidak hadir dengan karena ini masih dalam pikiran ya. Jadi belum tahu apakah kalau sudah ini udah tahu apa. Salah satu alasan saya ingin hadir. Nah, saya yang dituakan di sini. Jadi supaya jangan terpecah belah, terbagi karena perbedaan kepercayaan. Di kehadiran saya pertama, mereka hormat. Malah ada 2-3 pertanyaan. Nah, saya jawab dengan baik, dengan tone yang rendah. Bagaimana? Karena diajukan bagaimana kalau menurut Islam ini benda. Jadi itu paling susah juga karena saya tidak mau menyinggung perasaan mereka. Nah, jadi saya harus mencari kata-kata yang baik untuk menyampaikan seperti perbedaan. Kenapa di Islam Yesus Nabi bukan anak Tuhan. Jadi yang pertama saya kemukakan, yang pertama dalam Islam Yesus itu Isa Al-Masih. Nah, baru keterangan yang sederhana, simple. Karena kalau panjang nanti maklumlah salah satu ada yang berdarah panas langsung protes, terjadi. Itu sehat diskusinya. Jadi sekarang saya sudah bisa memutuskan karena ada juga pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk menguji pengetahuan agama saya untuk menjawab. Terima kasih. Itu udah clear.
Iya Sudah Bunda. menghematkan waktu Iya, saya membaca karena iya Mande, sama-sama Alhamdulillah, Mande. alhamdulillah. Terima Alhamdulillah. kasih. Hmm. Gimana, Mande Kira-kira Murni masih ada? sudah terjawab apa yang menjadi kebimbangan dari di sini. Iya. Mungkin ada lagi, ini kesempatan ini bertemu dengan Ustazah ini kesempatan emas ini. Apalagi Ustazah memang bidang khususnya memang banyak mengenai keluarga Samawa ya Ustazah. Konsultan Keluarga Sakinah keluarga. Mawaddah Warahmah. Iya, Ya, itu betul. Ustazah juga sering mengisi di video tersebut. Sebetulnya semua kita punya masalah Ustazah. Iya, betul. Punya Jadi pengen masalah. bertanya juga nih kalau ada yang belum, oh ada nih, tapi kalau ada pertanyaan lagi atau Halo, bukan bertanya, sedikit memberi apresiasi dengan rencana yang tadi mungkin dikemukakan oleh Mandeben dan juga niat dari Ustazah untuk melanjutkan apa namanya programa pre-wedding itu sebagai Mm-mm. dasar dari pendidikan pengetahuan untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah dan begitu pula dengan agama lain. Saya Iya. kira itu adalah apa namanya sesuatu yang harus digalakan agar anak-anak muda kita mempunyai dasar yang kokoh untuk mendirikan suatu rumah tangga, karena sangat disayangkan kalau misalnya saya melihat banyak perayaan yang hebat yang luar biasa berjuta-juta apa namanya biayanya dalam setahun kedua atau bagaimana mereka sudah bubar gitu ya. Jadi Betul, betul. entah apa yang terjadi, mungkin apa namanya dasarnya yang belum kokoh karena pengetahuan yang tidak apa namanya memadai. Karena memang kalau kita dilihat misalnya di Indonesia dengan di Eropa sudah biasa kalau suami istri itu sama-sama apa namanya mengurus rumah tangga karena dua-duanya aktif mencari rezeki Ya. ya. Mm-mm. Jadi di Eropa itu walaupun orang Indonesia sudah menjadi terbiasa karena lingkungannya. Saya ingin sedikit saja bercerita. Dulu waktu saya pertama kali ke Indonesia dengan suami saya, karena suami saya terbiasa menolong saya di dapur. Kami karena orang tua saya mama saya orang tertua, jadi semua datang om-om Ya. tante. Jadi suami saya itu menolong saya di dapur untuk apa memberikan minuman apa tuh membagikan. Terus saya dipanggil sama om. Tuh katanya, nggak boleh seperti itu. Suami itu tidak boleh di dapur. Jadi apa namanya? Suami saya jadi kaget. Saya sudah biasa katanya di sana. Jadi mungkin itu yang harus apa digalakan di Indonesia bahwa seorang istri itu juga eh, 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 seorang suami juga tidak ada salahnya menolong seorang istri di rumah tangga karena dicontohkan juga oleh Rasul. Itu yang ingin saya kemukakan. Terima kasih Ya. Ustazah. Terima kasih Sama-sama Murni. Mande, insya Allah. Jadi Mande, saya sekarang ini Mande sedang insya Allah dalam waktu dekat saya akan sedang menyiapkan sebuah podcast ya, problem solving. Jadi podcast itu satu nanti akan ada bagiannya pembekalan pranikah untuk remaja. Kemudian ada bagian keduanya itu betul-betul problem solving dari berbagai masalah rumah tangga. Nah, mudah-mudahan nanti saya akan share ke Mande ya kalau podcast itu sudah jadi. Tapi di Instagram saya Ulfatmi Amirsyah itu mohon di like juga, ada beberapa persiapan untuk podcast itu. Mungkin diawali dengan webinar, kemudian video streaming ya yang kita siapkan gitu. Karena kita berharap bisa dimanfaatkan oleh saudara kita di berbagai negara gitu ya, tidak hanya di Indonesia gitu kalau dalam bentuk podcast. Nah, mudah-mudahan ini tujuan saya juga dalam rangka seperti itu. Karena kalau hanya misalnya saya di Sumatera Barat atau nanti ada yang di beberapa daerah di Indonesia, paling yang dari luar negeri, tapi kan enggak banyak kalau saya andalkan yang saya misalnya terima paling setiap malam berapa ya saya bisa terima gitu ya di samping tugas mengajar dan sebagainya. Tapi kalau podcast itu insya Allah orang kapan saja di mana saja orang akan bisa untuk mengaksesnya gitu ya. Nah, mudah-mudahan
doakan mande-mande semoga podcast ini jalan. Salah satunya itu dari bentuk suscatin yang lengkap itu saya berikan. Tambah nanti dengan problem solving yang memang menampilkan berbagai hal yang bisa dilakukan ketika kita punya masalah konflik dalam keluarga. Saya juga tambahkan di situ tentang juga nanti akan ada masalah co-parenting ya. Co-parenting pasca perceraian itu nanti bagaimana harusnya anak ini diasuh oleh ayah dan ibu dan dua keluarga besar. Karena di Indonesia kalau perceraian tahun 2023 itu jumlahnya di data statistik itu kalau nggak salah 26.000 lebih ya, 26.000 lebih kasus cerai gugat cerai talak. Kita nggak bisa bayangkan berapa anak korban perceraian. Rata-rata anak korban perceraian itu sangat menderita. Makanya salah satu dari podcast itu masuk tadi itu co-parenting pasca perceraian, bagaimana seharusnya itu. Karena di kantor pengadilan agama nggak ada juga layanan advokasi pasca perceraian gitu untuk suami istri yang sudah bercerai, bagaimana harusnya mereka mendidik anak, membesarkan anak itu tuh nggak ada. Gitu. Maka kita coba juga bagian ketiga di podcast itu akan ada itu nanti. Mohon doa dan dukungan Mande semua. Jadi tolong dilihat nanti di Instagram saya ya Ulfatmi Amirsyah. Nanti akan terlihat itu ada beberapa hal yang akan mengawali podcast ini. Siap menjadi Alhamdulillah. follower. Maaf, Ini sedikit langsung lagi kita lihat di pertanyaan. IG Ustazah nih. Maaf, Banyak video di dalamnya yang bisa kita simak. Ya. Alhamdulillah. Ya tadi Di pesan YouTube Ustazah juga. silahkan Kalau di YouTube juga follow YouTube. ya. Ya di YouTube saya IG-nya itu juga YouTube tuh di samping lagu-lagu pop Islami ada ceramah saya juga ada pembacaan Al-Qur'an saya surat pendek itu dengan terjemahannya. Karena emang saya mantan qari'ah jadi saya tuangkan juga di sana. Jadi mande-mande kalau ingin mengakses silakan diakses di sana, kemudian juga bisa memperbaiki yang ingin memperbaiki tajwidnya gitu ya. Karena semua surat-surat pendek. Itu juz ke-30 jadi nggak ada yang surat-surat panjang gitu. Tadi seperti di bulan Ramadan kita mendengar Ustazah bacaan Al-Quran Ustazah Masya Allah. Ya. Ada lagi mande-mande yang Ya, ingin ditanyakan? sedikit mande-mande maaf ini Dr. Ulfatmi, pertanyaan ganda. Ini jadi bagaimana wewenang seorang istri atau anak yang orang tuanya pisah? Karena kalau di negara sini, negara luar umumnya ya, di Amerika sini itu ada hak bapak tadi membiayai anak, harus wajib. Kalau enggak kita take to court, kita bawa ke pengadilan. Jadi itu tuh harus ada. Sayang sekali ya di Indonesia juga ibu-ibu yang di sini orang Indonesia yang menikah di sini gitu ya dengan bapaknya orang Indonesia itu cerai begitu saja. Tapi di sini harus dituntut begitu. Seharusnya kita perlu meningkatkan hal itu juga, Ustazah. Nah, jadi itu saja Mande, bahkan pasca perceraian itu harusnya ayah dan ibu itu tidak boleh lagi saling membenci. Ayah dan anak nggak boleh saling benci, ibu dan anak nggak boleh saling benci. Karena nggak ada mantan anak, nggak ada mantan ibu, nggak ada mantan ayah gitu ya. Nah kemudian dua keluarga besar tuh nggak boleh juga saling bermusuhan. Kenapa? Dua keluarga besar itu harus menjadi dua keluarga besar bertanggung jawab juga untuk tadi ikut mengurus anak, mendidik anak ini, mengantarkan dia sampai menjadi orang yang sukses. Nah, tapi yang terjadi tidak demikian, Mande. Yang terjadi ketika perceraian terjadi, hubungan ayah dan ibu putus, komunikasi putus, bahkan yang ada kebencian, permusuhan, dua keluarga besar juga bermusuhan, kasihan anak-anak. Ya, kasihan anak-anak. Nah, apalagi tadi kalau memang berbunyi di pengadilan itu ada bahwa tanggung jawab bapak memberikan, tapi dalam implementasinya faktanya itu nggak jalan. Makanya barangkali undang-undang di Indonesia ini mungkin mulai kita kuatkan begitu ya. Itu harus ada peraturan. Kalau nggak diberi biaya tidak tanggung jawab seorang bapak anaknya ditinggalkan begitu, itu harus bapak ini harus di take to court, harus dibawa ke pengadilan gitu. Jadi kalau ada undang-undang, si ibu bisa menuntut. Tapi kalau dibiarin begitu, jadi mungkin ya hal ini kita hal-hal begitu tidak kecil, jadi mungkin kita perlu dari bidang agama juga ya, kita perlu meningkatkannya gitu, insya Allah. Insya Jadi Allah. Kita berdoa lah kita mudah-mudahan. kerjasama,
kita harus kerjasama. Kalau bisa kita kerjasama, Ustazah ya. Kita Iya. berbuat hal yang begitu untuk berbuat sesuatu terhadap Indonesia walaupun kecil begitu ya. Iya, Yang iya. diabaikan, tetapi itu tidaklah kecil, itu adalah sangat besar. Sepertinya. Terima kasih banyak Ustazah. Kalau kita Mari, berlarut masih Bunda. banyak lagi yang keluar. You know. Nah, terima kasih banyak atas pencerahannya. Sama-sama, Alhamdulillah. Bunda. Ya. Sama-sama, Mungkin Made. kita berikan kepada banyak ilmu yang ini. telah kita dapatkan dari yang telah disampaikan oleh Ustazah, dari pertanyaan-pertanyaan guru-guru semua, mandi-mandi semua. Kita semoga apa yang telah kita simak tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita Amin, sehari-hari. amin ya Allah. Amin. Tidak Ya lebih Rabbal dari ini, dari ilmu dengan banyaknya kita bertalabul ilmu ini, maka banyaklah kita menyadari apa-apa yang selama ini kita mungkin terabaikan dalam berumah tangga, dalam bersilaturahmi, bermuamalah, ya semuanya alhamdulillah telah sampaikan yang Ustazah tadi dengan sangat jelas kepada kita semua. Semoga kita bisa mengamalkannya. Amin. Kita lihat juga nih jam sudah menunjukkan hampir jam 10 malam waktu Indonesia ya Ustazah, mungkin Ya. Banten Mungkin menjelang Amerika siang, ini udah jam berapa ya? Ya, sebetulnya banyak lagi mungkin yang akan 11 ditanyakan. ya. Insya Allah mungkin kita akan mengulang lagi nih acara seperti ini lebih ke mungkin ke topik keluarga gitu, Ustazah. Ya. Ya, kita mengaturkan terima kasih pada Kita minta Ustazah. doa ya. Nah, Kepada kita Bapak tutup Ibu dengan yang doa sudah dari hadir, Ustazah insyaallah. Ya, insya Allah nanti disampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir bersama menyimak Tausiah bersama GoM ini, juga pada pendukung kita Radio Remagadang Minang, Talenta Indonesia yang telah terlibat di sini, kami aturkan terima kasih. Semoga Ustazah selalu diberi kesehatan oleh Allah, Amin. kita bisa membersamai kita lagi di acara yang akan datang, insya Allah. Insya Allah. Saya juga selaku pemandu acara minta maaf, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin ada yang disampaikan di acara ini. Baiklah, untuk selanjutnya untuk sebelum kita menutup dengan doa kafaratul majelis, kita minta kepada Ustazah supaya kita di sini istiqomah menjalankan semua yang telah Ustazah sampaikan ini. Mohon disampaikan juga dengan doa Ustazah buat kami semua. Baik, ya. Ada Ustazah, ya kami mintakan doa buat keselamatan kita semua Ustazah. Baik, mandeh-mandeh Minang semua, mari kita awali doa dengan membaca Al-Fatihah bersama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah, ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut
wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah.